Welcome back dengan saya. Kita sekarang akan membahas tentang sleep regulator ya. Jadi pengaturan atau pengelolaan tidur itu ada dua mekanisme. Pertama mekanisme homeostasis, yang kedua circadian rhythm. Nah, untuk homeostasis sendiri ini adalah mendorong kita untuk tidur ya. Jadi homeostasis tubuh kita itu defaultnya menyuruh kita untuk tidur terus gitu ya. Nah, sebagai gampangannya homeostasis ini ibaratnya hutang tidur ya. Jadi makin banyak makin ngantuk, makin banyak hutangnya makin ngantuk. Makin capek kita, aktivitasnya makin berat, itu makin ngantuk gitu ya. Makin besar dorongannya. Atau bahasa Inggrisnya driver, sleep driver gitu ya. Nah, itu. Jadi homeostasis kita itu defaultnya nyuruh kita buat tidur gitu ya. Kenapa? Ya biar kita bisa kembali lagi ke kondisi balance. Nah, yang kedua, circadian rhythm. Oke, seperti apa circadian rhythm? Kita lihat ya. Nah, ini dorongan tidur dulu nih ya. Ini di slide ini kita bisa melihat ini dorongan untuk dari homeostasis sendiri. Di sini ada pressure to sleep ya. Di sini ada waktu ya. Ini mulai pagi sampai jam 11 malam, terus pagi lagi gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya sleep pressure-nya itu makin ke sini ya sampai jam 11 malam gitu ya, makin tinggi gitu. Nah, jadi ketika kita awake, ketika kita terjaga beraktivitas gitu ya, cenghar bangun gitu ya, ini terakumulasi adenosin di sini, ada adenosin saat kita terjaga dan ini mendorong untuk tidur. Nah, kebalikan dari adenosin ya, antagonisnya itu ada kafein ya. Ya, kalau kafein ini untuk kalau kita minum kopi gitu ya, itu bisa membantu kita untuk terjaga lagi gitu. Nah, kebutuhan tidur ini meningkat ketika kita sakit ya. Kemudian punya apa namanya kognitif dan aktivitas fisiknya itu tinggi ya. Nah, ini ketika sakit kita butuh untuk recovery ya, metabolisme apa namanya untuk menyerang penyakit di dalam tubuh kita gitu ya, menghancurkan atau membunuh patogen di tubuh kita gitu ya. Sistem imun bekerja, nah itu butuh tidur gitu ya. Jadi kalau kita tidur, kita butuh tidur lebih maaf, ketika kita sakit kita butuh tidur lebih banyak. Dan ketika kita punya aktivitas kognitif ya lebih tinggi atau aktivitas fisik lebih tinggi, itu juga kita lebih banyak lebih butuh banyak tidur. Nah, kalau di saya ya atau teman-teman juga mungkin mengalami ya, kalau saya sih mengajar atau teman-teman belajar gitu ya, memang aktivitas fisiknya sedikit gitu ya, tapi bisa teman-teman rasakan ya, itu lebih capek rasanya dan bisa menyebabkan kita lebih ngantuk gitu ya. Nah, itu fakta unik juga.